Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Herlina Kristianti, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri 11 Jakarta. Kali ini saya ingin berbagi mengenai tugas koneksi antar materi dari modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Rangkaian pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.2, saya belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Sebagai pendidik, ketika kita berada di depan, kita memberikan teladan. Saat berada di tengah, harus mampu membangun ide dan gagasan. Dan saat berada di belakang, harus mampu memberikan motivasi, dukungan, dan dorongan kepada peserta didik. Dalam filosofi ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik agar mereka berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru sebagai pamong yang membimbing dan mengarahkan, serta menghamba pada peserta didik, karena peserta didik adalah pusat dalam pembelajaran. Dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, kami belajar bahwa guru penggerak harus selalu membangun budaya yang positif. Karena manusia dinamis seiring peran otak dan cara bekerjanya yang berbeda-beda. Dan guru penggerak harus memiliki nilai pembelajaran yang berpusat pada anak, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dalam model refleksi ini, kita belajar melakukan refleksi menggunakan 4P. Dalam keseluruhannya, sentralnya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang pertama adalah melalui peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Dalam peristiwa yang paling penting dan menantang adalah saat kami melakukan aksi nyata untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena setiap anak unik, karakteristik mereka berbeda-beda, dan potensi mereka sangat luar biasa. Mereka memiliki cara belajar yang berbeda, serta bagaimana kita sebagai guru menghamba pada mereka. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, guru sebagai pamong harus menghamba dan berpihak pada peserta didik sesuai perkembangan kodrat alam dan zamannya. Dengan terus mengembangkan kemandirian, inovatif, kolaboratif, dan selalu melakukan refleksi. Perasaan. Saat momen itu terjadi, perasaan saya tuh seperti minum Coca-Cola. Terasa segar. Ada sensasi yang berbeda. Dan ada dorongan yang tidak bisa dibendung seperti ingin keluar. Saya juga mendapatkan pencerahan bahwa perubahan tidak dapat terjadi dalam sekejap. Perubahan dimulai dari hal terkecil dan dilakukan dari diri sendiri. Dan dalam reflektif pembelajaran, saya belajar bagaimana guru penggerak sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik, mendukung perkembangan mereka secara holistik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Merancang strategi pembelajaran yang efektif, menarik, unik, dan mengembangkan kreativitas serta inovasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Serta dalam proses pembelajaran ini, guru menjadi teladan yang memotivasi dan menginspirasi dalam membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, menggerakkan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Untuk refleksi penerapan ke depan, ada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri di kelas saya mengajar. Yang kedua, mengembangkan inovasi dan kemandirian. Dan yang ketiga, selalu melakukan refleksi. Dalam melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri di kelas saya mengajar, pembelajaran akan berpihak pada peserta didik dan akan dilakukan kolaborasi dengan orang tua, guru, dan profesional lain.
Untuk mengembangkan inovasi dan kemandirian, kami akan mengembangkan teknologi asistif dan adaptif, serta mendorong kemandirian peserta didik dalam daily rutin. Dan refleksi akan selalu dilakukan. Yang pertama dimulai dengan diri sendiri, dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat. Serta dalam melakukan refleksi, akan dikembangkan bentuk evaluasi dan refleksi melalui studi kasus secara tim. Change starts from yourself, small things, and synergy with the change itself. Jadi perubahan dilakukan dari diri sendiri, dari hal yang terkecil, dan bersinergi dengan perubahan itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini, semoga bermanfaat, dan sekali lagi tetaplah bersemangat sebagai guru penggerak yang menggerakkan, tergerak, dan bergerak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.